Oke, gak apa-apa. Wes doa 2 kali lebih afdol. 3 kali nanti ya lama-lama. Soal yang pertama. Nah, ini basic banget ini ya. Di maternitas wajib paham penulisan status grafida. Seorang ibu datang ke poliklinik tanggal 29 Agustus 2024 untuk memeriksakan kehamilannya. Saat ini ibu hamil 20 minggu, anak pertama lahir di tahun 2017, anak kedua lahir di usia 27 minggu di tahun 2019, anak ketiga lahir sudah berusia 4 tahun. Bagaimana penulisan status gravidanya kira-kira? Gimana cara penulisan? Ah, oke, ada jawaban lain selain Kak Dian? Nanti coba tak kasih soal lagi selain ini. Ayo. Kak Dian jawab A, Kak Salsi jawab A. Ayo, ada jawaban lain selain itu? Kali aja beda pendapat, bukan A. Ayo, penulisan status gravida atau status kehamilan di rekam medisnya itu kan biasanya ada G, P, A, ya. Terus hamil berapa minggu, H berapa minggu, biasanya gitu. Nah, di sini Kak Hafid B. Oke, Kak Hafid, aku boleh nanya, kenapa Kak Hafid ada abortusnya satu? Yang mana yang dianggap Kar- abortus? Di usia 27 minggu di tahun 2019. Dia Oke, kuburan sekali itu. oke, berarti itu yang dianggap abortus ya. Oke, siap. Makasih Iya, kakak. yang hidupnya yang 2017 itu satu, yang usia 4 tahunnya satu, sama hamil sekarangnya kan masih G4. Yang hidupnya 2017 sama usia 4 tahun. Yang kuburan sekali itu yang 27 minggu di tahun 2019. Oke, siap. Kita lihat ya. Terima kasih ya kak. Jawabannya adalah A. Loh, kok bisa? Iya. Jadi izin saya menjelaskan ya, Kak ya. Jadi untuk penulisan GPA atau status kehamilan itu gravida itu terkait jumlah kehamilan. Nah, gravida ini ya dihitung berapa kali dia hamil. Nah, pada kasus ini kan dia sudah pernah punya anaknya itu 3 dan saat ini lagi hamil. Berarti hamil yang keempat. Nah, beda lagi settingannya kakak-kakak. Kalau semisal soalnya bilang gini, seorang ibu datang ke poliklinik dalam kondisi postpartum. Ibu sudah punya anak di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, misal kayak gitu. Kalau semisal dia settingannya datangnya ke poliklinik dalam kondisi postpartum, maka huruf G ini sudah hilang. Tidak ada penulisan huruf G. Jadi cuma penulisannya P sama A aja. Kalau ibunya postpartum. Kalau datang ke kliniknya postpartum ditulis P sama A-nya saja. Tapi sama ditambahin belakangnya biasanya nifas hari keberapa. Ditulis nifas hari ke gitu. Tapi kalau settingannya dia datang ke rumah sakit atau ke poliklinik dalam kondisi hamil, berarti lengkap. G, P, A, sama biasanya ditambah hamil berapa minggu. Atau ya usia kehamilannya berapa, hamil berapa minggu ya. Atau hamil minggu ke berapa gitu tulisannya. Jadi settingannya beda. Jadi jangan dipukul rata. Terus di sini ada para ataupun partus. Nah, partus itu adalah untuk mengetahui dia ini sudah pernah melahirkan berapa kali. Nah, partus itu patokannya lahir minimal baik hidup ataupun meninggal di usia lebih dari sama dengan 20 minggu. Lebih dari sama dengan 20 minggu itu sama dengan 20 minggu ke atas. Jadi 20, 21, 22, dan seterusnya. Meskipun dia dilahirkan dalam kondisi meninggal, itu tetap hasilnya atau penulisannya adalah partus, bukan abortus. Tapi jika dia ini keguguran itu dalam artian memang dia mengalami abortus, ya, abortus iminen, insipien, incomplete, complete, ataupun apa sih, habitualis, ataupun dia IUFD, itu masuknya di abortus. Ataupun semisal dia ini dilahirkan dalam kondisi meninggal, tapi dalam kondisi meninggal ataupun hidup. Tapi kalau hidup kecil kemungkinannya ya. Dan usianya di bawah 20
kalau di bawah 20 minggu berarti 20 minggunya nggak ikut di abortus, 20 minggu ikut di partus. Kalau abortus itu berarti mulai dari usia 19, 18, 17 dan seterusnya. Ya. Nah, saat kita lihat di soalnya, di sini ibu hamilnya tadi usianya 20 minggu, kemudian anak pertama di umur di tahun 2017 itu masuknya partus satu, anak kedua lahir di usia 27 minggu. Itu masuknya di partus karena dia lahir minimal lebih dari sama dengan 20 minggu dalam kondisi hidup ataupun meninggal. Cuma di sini tidak dijelaskan. Dia ini hidup ataupun meninggal lahir di usia 27 minggu. Kemudian anak ketiga lahir juga dan saat ini sudah berusia 4 tahun. Berarti G-nya 4 karena dia hamilnya itu sudah 4 kali. P-nya 3 karena ini lahiran di 2017. Anak kedua juga lahir di usia lebih dari 20 minggu. Dan anak yang ketiga usianya sudah 4 tahun. Maka P-nya 3 serta abortusnya 0. Ya, ingat-ingat abortus itu terjadi keguguran baik kegugurannya tadi abortusnya iminen, insipient, incomplete, complete, habitualis, ataupun itu loh Kak, ayo bantu aku mengingat, yang dia itu hasil konsepsinya tertahan, misabortion ya, misabortion yang di jenis-jenis abortus itu loh kan ada misabortion, dia hasil konsepsinya tertahan di dalam rahim, ibunya nggak tahu kurang lebih dari 6 mingguan dia nggak tahu kalau anaknya meninggal, itu masuknya di abortus penulisannya kayak gitu. Ya. Nah, sekarang tak kasih soal di luar ini. Coba dengarkan baik-baik ya, Kak ya. Ibu datang ke poliklinik dengan kondisi hamil yang kelima. Anak pertama lahir di tahun 2012. Anak kedua keguguran. Anak ketiga lahir di usia 22 minggu. Anak keempat, dia lahir di tahun 2022. Penulisannya bagaimana? G5 Saya ulang, P3A1. G5, P3, A1. P3A1. Ada jawaban berbeda dari Kak Afif? Ada jawaban yang berbeda? Oke, sama Kak. Oke, betul. Ya, tadi ibunya hamilnya sudah 5 kali, terus anak yang pertama 2012, anak yang kedua keguguran, anak yang ketiga tadi lahir usia 22 minggu, dan yang terakhir 2022. Maka abortusnya satu, partusnya 3, G-nya 5, alias G5, P3, A1. Kak, kalau semisal dia ini kembar, kembar penulisannya sama. G-nya tetap satu, partusnya juga satu, cuma ditambahi keterangan di belakangnya GPA hidup berapa. Kalau dia kembar loh ya. Jadi maksudnya gini, misal ibunya ini sudah pernah melahirkan salah, hamil Bukannya 3 kali. G1, bukannya G1 P2 ya Kak kalau kembar ya? Enggak, Kak. Oh, Aturan beda ya. mainnya Heeh, tetap G1P1. Jadi semisal gini ya, semisal aku melahirkan 3 kali, sorry kok melahirkan, hamilnya 3 kali. Anak pertama kembar, dua. Anak kedua cuma satu. Berarti penulisannya gini, G3, P-nya tetap 2, A-nya 0, ditambahin belakangnya gini, hidup 3. Paham nggak Kak maksudnya? Hidup 3 itu maksudnya dari partus 2 kali ini menghasilkan 3 anak. Berarti yang dua itu kembar, yang satunya enggak. Gitu. Jadi penulisannya gitu. P2 itu karena tadi kakaknya, sorry kakaknya tadi dua, yang gemeli, gemeli, terus yang normal satu. Gitu. Jadi G3, P2, A0 hidup 3. Gitu. Untuk menjelaskan, oh ternyata ini tuh ada gemelinya loh di sini. Gitu. Ya, oke. Sudah ya untuk di status kehamilan ya, gampang ya Kak ya. Kita lanjut ya. Nah, ini gampang lagi nih. Ayo HP, HT, Kak. Gampang banget.
Kira-kira TP-nya kapan? TP-nya taksiran partusnya kapan, Kak? Monggo. Kira-kira taksiran partusnya kapan? Ayo, 27 Maret 2025. Ayo, ada jawaban lain selain itu? Coba rumusnya gimana kalau semisal HPHT-nya itu bulan Juni? Rumusnya gimana kalau HPHT-nya bulan Juni, Kak? Tanggal plus Tanggal 7 bulan min 3 B tahun min 1. T plus 1. tanggal tambah 7 bulan minus 3 tahun tambah 1. Oke, betul. 27 Maret 2025. Nah, ini rumusnya yang harus diingat-ingat, Kak, ya. Untuk HPHT-nya di Januari sampai Maret, itu hari tambah 7, bulan ditambah 9. Sementara kalau HPHT-nya itu April sampai Desember, maka rumusnya adalah hari ditambah 7, bulan dikurangi 3, tahun minus 1. Sorry, tahun plus 1. Tak kasih soal ya. Kalau semisal, ya, tak kasih clue, clue-nya dulu. Mengikuti jumlah hari dalam satu bulan. Itu clue-nya. Sekarang kalau HPHT-nya itu, bentar, ambil lah ya. 27 Maret. Ini pulpenku nggak ketemu ya. Jadi nulisnya pakai jari ini. Gede-gede. Nah, TP-nya berapa ini, Kak? Monggo. Keluhnya tadi ingat-ingat mengikuti jumlah hari. Yuk, berapa berarti? Mengikuti jumlah hari. Ini kapan sih? Iya. Ayo, berapa, Kak? 27 Maret 2023. Berarti HPHT-nya berapa, ayo? 4 November 2023, Kak. Berapa? 4 November 2023. 4 November. Oke, ada jawaban lain selain itu? Ayo, Kak, yang lain mana nih suaranya nih? Clue-nya mengikuti jumlah hari loh ya. Yuk, bener nggak tuh? 4 November 2023. Nah, nggak ada yang mau jawab lagi? Bingung? Oke, kita bahas. Jadi, sekarang pertanyaan saya adalah, Maret itu sampai tanggal berapa, Kak? 30, 31? 31. 31.
31. Oke. Terus ini tadi kan 27 Maret 2024. Berarti pakai rumus yang atas toh. Tambah 7 tambah 9. Ini toh Kak. 27 tambah 7, 34. Ya enggak? Sekarang saya tanya tadi kan, Maret itu 31. Berarti sisa berapa? Sisa berapa? Tiga, Sisa Tiga. sisa 3. 3 Apakah bulannya tetap Desember. di Maret? Apakah bulannya tetap di Maret? Apakah bulannya Desember. tetap? Ayo, April. apa Maret? April. Jadinya April, berarti bulan 4 2023. Berarti masih pakai rumus yang atas atau bawah? Bawah. Bawah. Bawah, Kak. Berarti 3 Januari 2024. Paham nggak, Kak? Kira-kira. Paham sampai sini? Ayo, nggak paham bilang Kak. Jelasin orang, Kak. Hah? Masih Kak, ulang. bingung. Ulang, Kak. Bingung ya? Masih bingung, Kak. Oke, Bingung. kita ulang ya. Tak ulang ya kakakku ya. Ini kan HPHT-nya kan 27 Maret toh Kak. 27 Maret 2023. Nah, kalau Maret pakai rumus yang atas kan, yang tanggalnya ditambah 7, bulan ditambah 9. Iya toh Kak? Terus sekarang tanggalnya ini tak tambah 7. 27 tambah 7 kan 34. Sementara bulan Maret itu habisnya di 30, 31. Berarti 34 dikurangi 31 tinggal di 3. Nah, 3 ini masuk di bulan selanjutnya. Selanjutnya yaitu dari Maret selanjutnya kan April toh. Makanya di sini 3 April. Nah, kalau masuknya di April, itu berarti sudah tidak menggunakan rumus yang di atas, tapi menggunakan rumus yang di bawahnya, yaitu bulannya dikurangi 3, kemudian tahunnya ditambah 1. Maka 34 sorry. Maka 3 April 3 Januari karena Aprilnya dikurangi 3 kan jadi Januari, kemudian tahunnya jadi 2024. Paham? Jadi ini karena lebih tadi, jadinya ini kan lebih 3. Ini sudah pindah bukan di Maret lagi tapi sudah ganti ke April. Ya, ini Maretnya udah nggak kepake. Kak, kalau pakai rumus yang 9 ini bisa nggak? Bisa aja sih. 9 tambah 4 berapa? 13 toh. 13 kan 1 tahun 12. Berarti satunya di bulan apa? Bulan Januari tahun depannya lagi. Kan sama aja jatuhnya. Berarti 3 Januari 2024. Sekali lagi. Tak kasih contoh yang repet kayak gini. Bentar ya. Tak pakai bulan. Semisal aku bikinnya 28 April 2020. TP-nya kapan? Ayo, ayo, jawabannya apa yuk? Berapa berarti? 28 April 2020. Ayo, 28 tambah 7, 35. April itu sampai berapa April? Tadi kan aku bilang clue-nya mengikuti jumlah hari dalam satu bulan. April itu berapa? 30, 30. 31. Eh, Loh, April 30, Kak. 30. April 30 berarti
Kalau 28 tambah 7 kan 35. Berarti sisa 5 toh. 5-nya Iya, masuk di 5. bulan Mei. Ya. Berarti Mei Februari, 5 dikurangi Februari. 3 di Februari. Tahunnya tetap ditambah Hmm, 1 jadi 5 Februari 2021. 21. Tak tulis ya, 7. Ini kan 35. April sama dengan 30 hari. Maka ini sisa 5. Sisa 5-nya ini masuk ke Mei. Aprilnya coret. Mei dikurangi 3 sama dengan 2. Berarti di sini ditambah 1. Berarti Kak, kalau 2000. misalnya tanggal itu ditambah 7 melebihi dari tanggal di bulan tersebut, berarti tambah ke bulan yang bulannya nambah 1 berarti ya Kak, patokannya ya. Nah, betul. Nambah ke Nah, bulan kecuali selanjutnya, kalau Kak. misalnya kalau misalkan 14 tambah 7 berarti kan 21, berarti tetap di bulan itu kurangin 3 kan, berarti dia nggak nambah kan bulannya. Betul. Kalau tidak melewati Nah, jumlah hari dalam bulan tersebut, iya. berarti ya nggak Oh, melewatkan oh, kecuali kalau menambah, selanjutnya. misalnya lebih dari 3 dari tanggal tersebut, berarti kita ambil dikurangin tanggal tersebut, berarti bulannya tambah 1, baru dikurangin 3 ya, tambah tahunnya 1 berarti ya. Yes, seperti itu. Oke. Oke, ayo. Tadi yang bilang masih bingung, sudah mendapatkan pencerahan atau tidak, atau tambah bingung? Ayo, ayo Kak. Kita belajarnya santai aja, udah mau deket ujian ini. Biar nggak grogi. Ayo, gampang ya. Oke, lanjut. Kalau nggak ada yang nanya, berarti wis paham. Oke, sekarang TBC, tafsiran berat janin. Ayo, ini kepalanya setinggi spina ischiadica. Kira-kira ngitung TBC-nya gimana, Kakak? TBC, TFU, min N, dikali 155. Nah, ini setinggi spina ischiadica menggunakan N berapa? Kemudian kalikan 155. Ayo, gampang sekali ini. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Allah, sudah ada yang jawab? Mana? C. Oke, ada jawaban lain selain Kak Salsi? Ayo, ada jawaban lain enggak? Ayo kakak-kakak. TBC-nya berapa kakak-kakak? Ayo, mana nih? Kok nggak ada yang bersuara, cuma Kak Salsi tok. Ayo TBC-nya piro, Kak? Aduh, aku bolak-balik ngajarin TBC, Kak, soalnya, Kak. Ayo, harus tahu. Berapa TBC-nya, ayo? Bingung Kak untuk N-nya itu yang setinggi spina itu N-nya 12 apa 11 ya Kak? Lupa ya. Oke, di sini kita bahas ya. Ayo, jadi sebetulnya ada shortcutnya, Kak ya. Ini review aja ya. TBC itu rumusnya adalah TFU min N dikali 155. Memang yang agak riskan itu adalah untuk menentukan si N-nya. N itu ada 3 macam, N11, 12, 13. N13 itu kalau kepalanya belum lewat PAP, kalau 12 sudah di atas spina, kalau 11 itu di bawah spina. Nah, di bawah spina atau sejajar dengan spina itu menggunakan N-nya adalah N11. Ya. Nih,
Ini aja Kak, langsung hafalin di sini aja ya. Presentase penurunan kepala dengan dikombin di bidang Hodge serta N-nya pakai apa. Kalau semisal nanti di soal dimunculkan presentase kepalanya 5/5, hitung TBC-nya. Berarti 5/5, TBC-nya rumusnya N-nya pakai 13. Gitu. Iya. Kepalanya ada 3. Kepalanya ada di Hodge 3, berarti N-nya N11. Oh, kepalanya sudah ada di Hodge 4, berarti menggunakan N-nya N11. Oh, kepalanya ada di Hodge 1, berarti N-nya N12. Nah, ini tolong dihafalkan. Cara ngapalinnya, 5/5 N13, 4/5 H1 N12, 3/5 H2 N12, 2/5 H3 N11, 1/5 H4 N11. Tapi teman-teman harus paham HOT 1 itu di mana? Oh, HOT 1 itu pinggir antasimfisis. Nih, tak tunjukkan ya. Ben nggak ngawang-ngawang. H1 itu di mana? Nah, ini namanya pinggir antasimfisis. HOT 2 ada di pinggir bawah. Hodge 3 ini setinggi spina. Nah, ini spina tuh di sini nih, Kak. Nih, di sini. Cuma kalau dari potongan pinggir seperti ini nggak kelihatan. Tapi kalau semisal kakak-kakak dilihat dari potongan depan, nanti kelihatan kayak ada tonjolan tulang kecil gitu. Dan yang terakhir, Hodge 4 itu ada di sini. Ya, yang N11 itu di sini letaknya kakak-kakak. Boleh divisualisasikan. Nah, kalau yang N12 itu di sini. Nah, N13 itu di sini. Oke? Bang toh, kunci perhitungan TBC hanyalah teman-teman harus paham dan hafal terkait letak penggunaan N. N13 itu 5/5 penurunan kepalanya di HOT 1. Oh, sorry. Belum masuk HOT 1. Kalau HOT 1, HOT 2 itu N12, HOT 3, HOT 4 itu N11. Kalau sudah menonjol di perineum, berarti itu kepalanya sudah kronik, sudah siap untuk dilahirkan. Gitu ya, jadi PR-nya ngapalin ini ya kakak ya. Kalau belum nanti boleh di capture mandiri, terus habis itu ditulis di kertas biar lebih mudah untuk dihafalkan. Terus ini perhitungannya tadi TFU min N dikali 155 karena dia posisi kepalanya setinggi spina ischiatica alias di Hodge 3, maka menggunakan N-nya adalah 11. 33 dikurangi 11 dikali 155 jawabannya adalah 3.410 gram. Oke, ada yang mau ditanyain? Tak kasih contoh soal. Dengarkan baik-baik. Kepalanya ada di Hodge 2. Berapa TFU-nya? TFU 30, kepala di H2. Berarti TBC-nya berapa? Monggo. Ayo, tadi kan baru ngapalin tuh. Alhamdulillah ya Allah. Ayo, berapa yuk? Langsung open mic aja, Kak. Seribu 1830. 1830. Yakin? Kok ada yang jawab 2790? Ini yang mana nih yang sebenarnya? Aku belum ngitung soalnya. Ayo, menggunakan N berapa? Tadi kakak yang jawab 1870. Yang jawab 2790 pakai N berapa? N12, Kak. N12 sih, HP pun dia. Bentar kak, ya, tak hitungi dulu. Oke, kalkulatorku mana? N12, oke. TFU-nya 30 dikurangi 12 dikali 155. 2790 jawabannya. Ya, 2790 karena dia ini balik lagi dia ada di Hodge 2. Hodge 2 itu menggunakan N12, maka TFU-nya 30 dikurangi 12 dikali 155 jawabannya adalah 2790. Oke. Gimana Kak? Paham enggak? Atau masih ada yang belum paham di sini?
Ayo, udah, lanjut ya. Sekarang ini menggunakan rumus perhitungan TFU-nya untuk menentukan usia kehamilan. Kira-kira berapa minggu? Ayo, jawaban yang mana yuk? Ayo, ayo. Jawaban yang mana ayo? Ayo, jawabannya yang mana, Kak? Ayo. Gampang loh, Kak. D, gimana caranya? Gimana caranya? Ayo, gimana caranya? Kak, open mic gak apa-apa. Ayo, open mic. Gimana caranya? TFU kali 8/7 TFU. kali 8/7. Oke, karena yang ditanyakan minggu ya, Kak ya. Kalau yang ditanyakan bulan, rumusnya gimana? TFU TFU kali 2 3/7. Kali 3 apa kali 2? Kali 2, kali Kak. 2. Kali 2. Kalau kalau yang ditanyakan bulan, rumusnya itu TFU kali 2 dibagi 7. Oke, nah ini jawabannya D, betul. Ingat-ingat ya, kalau yang ditanyakan bulan, rumusnya TFU kali 2 bagi 7. Kalau yang ditanyakan minggu, TFU kali 8 dibagi 7. Oke, gampang ya, Kak? Jos lanjut. Boleh sambil ini Kak ya, pegang kertas kecil ditulis nih Kak, rumus perhitungan usia kehamilan dengan TFU. Tulis seret gitu ya. Terus ini soal nomor 5, yuk. Ini perhitungan dari HPHT dan tanggal kunjungan. Monggo, berapa hasilnya? Yuk, gimana yuk ini yuk. Ayo, rumusnya cuma tinggal dikurangi saja. Terus habis itu setiap kelipatan 3 bulan ada penambahan 1 minggu. Monggo, berapa hasilnya Kak kira-kira?
Ayo, C, caranya gimana? Ayo, ada yang mau jelasin nggak? Satu orang. Satu orang, ayo, ada yang mau jelasin? Jadi, caranya seperti ini ya. C, C. Teman-teman tadi jawabnya apa? Bu Elis katanya mau ngejelasin, kan? Kayaknya ini orang satu ruangan ini ya. Boleh. Bu Elis mana Bu Elis? Bu Elis. Oh iya, Bu Elis namanya Kak Yoko, benar. Oke, nah ini caranya ya Kak ya. Teman-teman lihat di sini. eh Rumusnya adalah tanggal pemeriksaan dikurangi HPHT. Nah, di sini tanggal pemeriksaannya adalah 29 Agustus 2024. Kemudian tanggal HPHT-nya adalah 27 Maret 2024. Maka, teman-teman tinggal dikurangi saja kayak pengurangan matematika biasa. Ketemu deh hasilnya. Hasilnya berapa tuh? 5 bulan 2 hari. 5 bulan 2 hari. Kalau 5 bulan itu kelipatannya baru kelipatan satu kali aja dari 3 bulannya. Maka cukup ditambahkan satu minggu saja ya. Nah ini di sini nih. 5 bulan ini diubah jadi minggu. Itu dikalikan 4 karena 1 bulan 4 minggu. Setiap kelipatan 3 bulan tambah 1 minggu. Berarti ini 2 minggu 2 hari ditambah 1 minggu. Maka jawabannya adalah 21 minggu 2 hari. Kira-kira dari penjelasan ini sudah bisa dimengerti? Atau ada yang masih belum paham? Masih Pokoknya bingung. kunci bingungnya di mana, Kak? Bingung yang itu kenapa ditambahin 1 minggu. Oke. Ada lagi yang masih bingung Karena selain kalau diterang? 20 minggu kan pikir saya tuh berarti nggak 20 minggu berarti pikirnya gitu doang. 20 minggu 2 hari. Oke. Kenapa harus ditambah? Jadi seperti ini, Kak, logikanya. Kakak lihat di kolom sebelah kiri ya. Nih. Jadi, kita sepakati saja. 1 tahun itu berapa hari? 1 tahun itu 365 ya hari. Kalau dibagi 7, itu ketemu 52 minggu. Teman-teman, 1 tahun itu berapa bulan? 12 bulan. Kalau 12 bulan dijadikan minggu, berapa minggu berarti? 12 bulan dijadikan minggu, berapa minggu? 40, 48. Karena 1 bulannya itu 4 minggu. Ya enggak? Nah, ini 48 sama 52. Ini tuh ada senjang 4 minggu. Enggak match. 4 minggu ini daripada mubazir, makanya setiap kelipatan 3 bulan itu ditambahkan 1 minggu. Maka usia kehamilan 3 sampai 5 tambah 1. 6 sampai 8 tambah 1, tambah 2. Kemudian 9 sampai 10 tambah 3. 10 sampai 12 atau 11 sampai 12 nggak ada. Orang hamil kan maksimal di 10 bulan. Maka teman-teman tinggal lihat, ini hasilnya berapa tadi? Oh, 5 bulan 2 hari. 5 bulan 2 hari masuk di sini nih. 3 sampai 5 bulan, ya tambahan 1 minggu. Berarti ketika dikonversikan 20 minggu 2 hari tambah 1 minggu menjadi 21 minggu 2 hari. Seperti itu, Kak. Alasannya kenapa harus ditambahkan 1 minggu? Karena untuk ini nih, biar 4 minggu selisih antara 52 minggu dengan 48 ini biar nggak mubadir. Gitu. Kira-kira bisa dipahami sampai di sini? Gimana? Paham nggak, Kak? Boleh adik Kak, contoh satu lagi nggak? boleh. Soal lagi ya. Cek, tak buatkan di sini. HP, oh jangan di sinilah. Di sini aja, biar lebih leluasa. HP, HT, 17 November 2023. Tanggal kunjungannya 6
Mei 2024. Monggo. Yuk, jawaban yang mana? Oh, jawaban yang mana? Jawabannya berapa? Aduh, Kak, baru juga ditulis soalnya udah nanya jawaban. Masalah Mbak mangan sak yang pirang, Mbak? Digelang bisa. Ya, masak yang pirang. Lantik pe. Jadi bulu no tangannya bersut kayak Ayo, Kak, jawabannya berapa, Kak? Jangan lama-lama ya, 1 menit lagi. Ayo, Kan berarti 24, 24, dia berapa sih? gimana, gimana? Kan dia 6 bulan, berarti kan itu kan 20, 17 November dikurangi 17 kurangi 6 kan berarti 11. Nah, berarti kan 6 bulan 11 hari. Nah, 6 bulan kan dikali 4 berarti 24 ya, Kak. Nah, Lulu. Ayo, 24, Kak. Kak, bener nggak sih? tanggal kunjungan HPHT, Kak. Tanggal kunjungan dikurangi HPHT. Ayo, tulis, kerjain ulang lagi. Tadi kebalik, Kakak HPHT-nya yang dikurangi malahan. Tanggal kunjungan kurangi HPHT. Ayo, berapa ayo? 1954 tak bahas. Ayo, berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Suwun yo. lantik poli, lantik. Ayo, wis ketemu urung jawabannya, Kak. Yo, hayo, hayo. Santai aja ya, belajarnya malam ini nggak apa-apa. Nggak usah ngebut-ngebut. Udah, udah ketemu. Yuk. Kalau gitu berarti yang Mei itu kan pinjam 1 ya, Kak. Berarti yang 12 tambah 5 berarti 17 ya. Hmm. Yang berarti Mei-nya minjem 17 dikurangi 11 berarti kan Mei. si Mei tak kan tulis. diambil 11 kan nggak bisa pinjam 1 tuh, Kak. Hmm. Berarti kan 12 tambah 5 berarti 17 ya. 17 kurang 11 berarti 6. Bener nggak sih? Tak tulis sih, Kak. 11. Terus Gini yang ya, 6-nya dikurang 17 nggak bisa. ini minjem. Izin tak jelasin ya. 6 dikurangi 17 kan nggak bisa. Minjem ke bulan. Bulan kalau dipinjem itu jadi 30. Bulan ke hari jadi 30. 30 tambah 6, 36. 36 dikurangi 17 piro, Kak? Sik, bentar. Aku harus buka kalkulator. 36 dikurangi 17 itu jawabannya 19. 11. Ya, Lagi 4.
Kakak dipinjam 1 toh tadi. Oh iya 4 dikurangi benar. 11 nggak bisa. Minjem lagi ke tahun. Tahun Berarti kalau dipinjam ke 12. bulan. 12 tambah 12 4 tambah berapa? 4. 12 16. kurang Kurang 11. 16. 5. Nah, Iya. berarti 5 bulan 19 hari. Tadi prinsipnya adalah ketika kelipatan 3 bulan ditambah 1. Nah, ini kan masih usia 5 bulan. Berarti cukup ditambah 1 Tambah minggu. 21 19 hari. Berarti kalau di-convert 5 bulan itu sama dengan 20 minggu. 20 minggu ditambah 19 hari. 21 minggu 19 hari ya. 1 minggu 19 Ditambah 1 hari. minggu. Berarti jadinya 21 minggu 19 hari. 19. 19 hari. Oke. Ngerti, ngerti. Paham? Paham. Oke, Paham, Kak. mantap. Lanjut. Kalau udah paham Kalau kita Pak lanjut. Audionya udah makan waktu ya. Kerjainnya. Apa Kak? Perhitungan Ya memakan kalau waktu, nanti pas Kak. ujian ada soal kayak gitu makan waktu Oh gitu Kak. iya, Soalnya kan waktunya tuh cuman berapa, tapi soalnya melebihi 1 menit itu kita harus bayar waktu 2 sampai 3 soal soalnya. iya bener Kak. Kalau gini sih triknya ya, kalau semisal Kakak merasa kesulitan saat ngitung itu, jangan stagnan di situ, langsung tandai. Ada penanda ragu-ragu nggak ya? Ada yang pernah ikut sebelumnya? Tandai kalau semisal itu ragu-ragu, tinggal aja dulu, baru nanti kembali di akhir sesi. Kalau mau kayak gitu, kalau nggak mau lama-lama ya, kalau nggak mau stagnan. Kalau di Ukom itu ada ragu-ragu, nanti kita tinggal lihat, oh yang ragu-ragu yang mana tadi, bisa kita ulang lagi, gitu. Ya biar nggak habis waktunya. Lanjut yo, baru nomor 6. Nah, kalau ini hafalan Kak, TFU-nya ada di 3 jari di atas pusat. Kira-kira berapakah usia kehamilan pada kasus tersebut? Berapa tuh? Ayo, ini hafalan. Ayo, berapa ayo? 28 minggu, Kak. 8 minggu. Oke, kita tunggu yang lain. Ya. Ayo, ada jawaban lain? 28 Kak. 28. Yakin Ya, dah. Yakin 28 minggu? Iya, yakin, Kak. yakin. Kalau semisal 24 minggu, setinggi apa? Setinggi Betul pusat. Kak. Setinggi pusat. Pusat. Nih. Kalau 24 minggu setinggi pusat. Nah, ini hafalan Kak ya. Jadi nggak ada triknya. Tinggal Kakak harus menghafalkan saja. Good job. Sekarang udah Jawabannya adalah E. Minggu ke-12 itu 1 sampai 2 jari persis. Minggu ke yang paling bagus. wait. Yang rapi satu dua. Kemudian 20 itu 3 jari di bawah pusat, 24 setinggi pusat, 28 3 jari di bawah pusat, 32 itu pertengahan proses sifoideus sampai pusat atau 32 cm. Kemudian 36 itu 3 jari di bawah proses sifoideus dan minggu ke-40 itu pertengahan antara proses sifoideus dan pusat atau kalau ditanya berapa sentinya itu 37 cm. Seperti itu. Gampang ya Kak, apalin ya. Ini kelipatan 4 pokoknya. 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Wajib hafal. Oke, kita lanjut ya. Semuanya dihafal. Enak banget ya Kak Cita. Hafal. Iya. Oh, untuk sentimeternya tadi ada hafalannya juga, Kak. Nggak ada Kak. Kalau sentimeternya tuh cukup di 32 sama 40 aja sih Kak. Soalnya ini kan sama nih penjelasannya. Pertengahan proses yang sampai pusat kan sama aja kan penjelasannya.
Makanya di sini dibuka kurung 32 cm yang ini. Sik, sik. 32. Kalau yang ini 37 cm. Kalau diukur TFU-nya pakai midline itu yang ini 32, yang ini 37. Ya. Oke. Lanjut yang ini. Yuk, jawabannya apa? Yuk. Sekarang jam 8 malam. Ayo Kak, jawabannya apa Kak? Ayo, jawabannya apa? Jawabannya apa? Yakin. Cara nyarinya gini tuh gimana sih? Ada yang mau share? Cara nyarinya gimana? Biar tahu kalau itu tuh letak DJJ yang paling akurat. Cara nyarinya gimana, Kak? Tentukan bagian pundus apa dulu, Kak? Tentukan bagian apa dulu? Fundus. Nah, fundusnya ini, di sini fundusnya isinya apa? Kepala Fundus kosong. kepala. Kepala Kepala tuh markanya apa? Melenting atau tidak melenting? Melenting. melenting, Kalau kepala itu melenting, betul. Kalau yang tidak melenting berarti bokong, Bokong. Oke. Terus sudah tahu kepalanya, kita cari punggungnya. Punggungnya di sebelah mana? Tergantung. Kalau yang dirasakan itu keras seperti papan, itu berarti punggung. Kalau yang diraba itu kerabanya kayak ekstremitas atau kecil-kecil, berarti itu tangan, ya tangan ataupun kaki. Alhamdulillah ya Allah. Nah di sini kita lihat tadi itu yang melenting kepalanya di kenyang atas, banget, Kak. eh, yang bagian kecil-kecil janin di sebelah kanan perut ibu. Maka kalau kepala di atas, ekstremitasnya di kanan, jawabannya adalah kuadran kiri atas. Kenapa kiri? Karena tangan-tangannya ada di kanan, berarti punggungnya sebelah kiri, kepalanya di atas, sehingga jawabannya kuadran kiri atas. D. Kuadran kiri atas. Coba aku lihat dulu jawaban teman-teman apa. Oke, good. Intinya cari tahu dulu letak kepalanya, baru cari punggung. Yang paling maksimal tuh di sini nih. Untung maksimumnya di situ. Oke, lanjut ya Kak. Gampang ini. Nomor 8. Seorang perempuan usia 30 tahun telah melahirkan anak ketiga secara spontan di ruang bersalin. Perawat telah memberikan suntikan oksitosin 10 unit pada jam 3.45. Kemudian dicoba melakukan PTT tapi plasenta belum lepas pada pukul 4. Plasenta masih belum lepas juga. Kira-kira tindakan yang harus dilakukan apa? Dan terjadi perdarahan. Kira-kira apa jawabannya? Manual plasenta yang A. Kenapa harus manual plasenta? Kenapa Karena harus manual plasentanya plasenta? sudah lepas. Plasentanya udah terlepas tapi masih ada sisa. Sudah lepas atau belum plasentanya? Belum lepas. Plasentanya belum lepas, tapi sudah terjadi perdarahan, maka harus segera langsung dilakukan evakuasi.
gitu. Jadi harus segera dibantu dengan manual placenta. Jawabannya adalah A. Nih, kata kuncinya di sini, Kak ya. Ini manajemen kala 3, Kak. Manajemen kala 3 itu, yang pertama adalah berikan suntikan oksitosin 10 intraunit, kemudian lakukan peregangan tali pusat terkendali, PTT. Jika lebih dari 15 menit tidak lahir plasentanya, maka beri dosis ulangan oksitosin 10 unit IM. Kemudian kita lakukan kateterisasi. Takutnya apa? Takutnya kandung kemihnya penuh, ya. Kemudian ulangi penegangan tali pusatnya 15 menit berikutnya. Dan jika dalam waktu 30 menit alias 2 kali oksitosin sudah diberikan tapi tidak keluar plasentanya, maka teman-teman boleh melakukan manual plasenta. Ataupun kalau oksitosinnya baru diberikan sekali terus tiba-tiba terjadi perdarahan dan plasentanya belum lepas, maka langsung lakukan manual plasenta. Karena jika kita biarkan saja nanti perdarahan akan semakin banyak dan pasien bisa jatuh ke kondisi shock. Seperti itu. Boleh dipahami lagi, intinya oksitosin 1, peregangan 15 menit. Nggak keluar lagi, kasih oksitosin yang kedua, jaraknya 15 menit. Habis itu kalau sudah 2 kali pemberian oksitosin nggak keluar-keluar juga, nggak lepas-lepas juga, langsung lakukan manual plasenta. Atau jika pada pertengahan tadi pemberian oksitosin yang pertama, tiba-tiba si plasentanya ini perdarahan, maka langsung lakukan manual plasenta. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut Kak ya. Nomor 9. Seorang perempuan usia 26 tahun datang ke RB, klien mengatakan melahirkan anak pertamanya 40 hari yang lalu, belum pernah menggunakan kontrasepsi. Hasil pemeriksaan terdapat varises dan hipertensi. Kira-kira pakai alat kontrasepsi yang mana yang cocok? IUD. IUD? Kenapa? Kontrasepsi non hormonal. Ya, alasannya kalau kenapa pakai non hormonal, Kak? Karena Karena pasien varises dan hipertensi. Pasiennya hipertensi. Oke, varises kenapa sih kok nggak boleh pakai yang hormonal, Kak? Efeknya apa emang? Efeknya apa, Kak? Ayo, kenapa? Orang varises nggak boleh pakai hormonal. PR, cari ya, biar nggak penasaran. Kenapa sih kok nggak boleh selain hormonal itu kenapa? Nanti cari. Nah, ini tak jelasin, Kak. Jadi, kontrasepsi itu ada 2. Kontrasepsi hormonal dan non-hormonal. Kontrasepsi hormonal itu diperuntukkan pada pasien-pasien yang tidak memiliki riwayat penyakit seperti darah tinggi, varises, ataupun apa sih namanya itu? Hipo ataupun hipertoid. Itu boleh boleh melakukan hormonal. Nah, kontrasepsi hormonal itu ada banyak Kak jenisnya. Apa aja jenisnya? Yang pertama adalah pil KB. Nah, pil KB itu ada yang pil KB yang isinya single ataupun ada yang isinya kombinasi. Nah, pil KB mana yang diperbolehkan untuk ibu yang ingin menyusui alias pil KB-nya itu tidak mempengaruhi proses menyusui, yaitu pil KB yang isinya hanya single saja atau isinya cuma progestin saja, itu bisa untuk ibu menyusui. Tapi kalau semisal ibunya tuh udah nggak mau menyusui dan pengen menggunakan pil KB, maka bisa menggunakan pil KB yang kombinasi. Karena yang pil KB kombinasi itu salah satu isinya ada estrogen. Nah, estrogen ini tidak boleh diberikan pada ibu yang menyusui karena dia menghambat produksi prolaktin. Jadi nanti proses menyusuinya itu bermasalah atau terganggu. Kemudian ada implan. Nah, implan ini biasanya sampai 3 tahun. Nah, implan ini apa nama lainnya adalah alat kontrasepsi bawah kulit atau AKBK.
Ya, implan itu AKBK dan tidak berpengaruh pada ASI. Kemudian ada suntik. Nah, suntik itu ada 1 bulan, ada yang 3 bulan. Untuk yang ibu yang pengen menyusui, yang paling cocok adalah 3 bulan karena isinya hanya progesteron saja. Sementara yang 1 bulan itu isinya ada progesteron dan estrogen, maka tidak diperuntukkan untuk ibu-ibu yang sedang menyusui anak, ya, karena bisa menghambat produksi prolaktin. Kemudian ada satu lagi Kak, ada yang namanya pil KB darurat. Nah, pil KB darurat itu dilakukan atau diminum ketika setelah berhubungan tanpa menggunakan pengaman yang efektif dalam waktu 72 jam. Oke. Kemudian ada metode kontrasepsi yang non hormonal. Metode kontrasepsi yang non hormonal itu ada banyak sekali. Salah satunya, yang pertama ada kondom. Kemudian kalau kondom itu mencegah terjadi infeksi menular seksual. Kemudian ada IUD. Nah, IUD ini yang klaimnya yang paling bagus atau yang paling bisa menjaga jarak kehamilan karena efektivitasnya itu 99%. Kemudian ada MOW dan MOP. MOW ataupun MOP itu adalah metode operasi pria dan metode operasi wanita, di mana MOW dan MOP ini diperbolehkan dengan syarat yang pertama, usianya harus di atas 35 tahun dan sudah punya anak banyak. Anak banyak itu dalam artian lebih dari satu. Kemudian riwayat melahirkannya itu ada penyulit, semisal dia ada hipertensi, preeklamsi, ataupun diabetes dan yang lain-lainnya, ataupun ada permintaan juga dari pasien. Kak, semisal yang pasiennya ini minta, permintaan pasien untuk segera dilakukan MOW, MOP, tapi usianya masih 22 tahun, apakah diperbolehkan? Ya, tidak, Bo. Tidak boleh, karena pada usia di bawah 35 adalah usia produktif yang tidak diperbolehkan untuk melakukan KB steril atau MOW, MOP. Terus apa yang dianjurkan untuk si pasien? Ya, kita anjurkan untuk menggunakan IUD saja, seperti itu. Kemudian ada MAL. MAL itu metode aminorelatasi, di mana ini menggunakan menyusui untuk mengatur jarak kehamilan. Cuma ini tuh efektifnya cuma 6 bulan saja, Kak. Jadi kalau semisal mau menggunakan metode menyusui untuk lebih dari 6 bulan, itu tidak diperuntukkan. Karena apa? Karena sudah tidak akurat lagi ya, takutnya nanti kebobolan. Makanya rata-rata yang ini loh, Kak, kalau bahasa Jawanya itu kesundulan ya itu, karena ibunya menggampangkan, oh enggak kok aku nyusuin ini enggak apa-apa nanti enggak bakal hamil. Oh, kata siapa, orang 6 bulan doang aktifnya, setelah itu udah enggak akurat lagi. Maka yang paling cocok untuk betul-betul menjaga jarak kehamilan 2 anak cukup yang digadang-gadangkan oleh pemerintah adalah menggunakan IUD, ya. Oh, satu lagi, IUD itu tidak boleh digunakan pada pasien-pasien yang mempunyai riwayat perdarahan dan riwayat radang panggul. Ya, itu tidak boleh. Kalau di luar itu boleh. Kita lanjut ya, Kakak. Ayo, soal nomor 10. Kira-kira derajat robekan perineumnya berapa tuh? Ayo, apa? Grade berapa kira-kira yang paling cocok dengan kondisi itu? Sampai kena rektum, kira-kira grade berapa ya? Grade 4. Grade 4, oke. Ayo, grade berapa? Grade berapa? Grade berapa? Grade berapa? Grade
4. D itu apa? Grade 4, betul. Karena sudah sampai di rektum. Ya. Robekan perineum tingkat 1 apabila hanya kulit perineum dan mukosa vagina yang robek dan biasanya tidak memerlukan penjahitan. Robekan tingkat 2 itu sudah sampai di kulit dan jaringan perineum dan perlu dijahit tipis-tipis ya. Kalau perineum tingkat 3 itu sudah sampai di dinding depan rektum, masih di depannya aja. Tapi kalau sudah tingkat 4 itu sudah sampai di sphincter ani ataupun sampai juga ke rektumnya dan itu perlu untuk dirujuk. Dalam artian ini kalau semisal di bidan ataupun di puskesmas ya harus dirujuk. Tapi kalau semisal enggak di rumah sakit ya langsung dimasukkan ke OK ya untuk dilakukan tindakan yang lebih lanjut gitu. Makanya kenapa kalau kita nolong lahiran kan disuruh nahan perineum ya, takutnya tadi karena dorongan yang terlalu kuat dari si janin atau si bayi akhirnya rektumnya itu pokok rektum perineumnya robek gitu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 11. Nah, ini wis bolak-balik tak ajarin, Kak. Serviknya tertutup. Jawabannya apa? Servik tertutup. Abortus Abortus imminent. Iminen. Iminen. Kenapa? Karena saat mengucapkan iminen, mulut kita tertutup. Serviks tertutup, iminen, kita ngomongnya juga mingkem, makanya jawabannya adalah iminen. Kalau kita ngomongnya sambil kelihatan gigi, maka insipient alias serviknya terbuka. Kalau incomplete, berarti di dalam uterusnya masih ada sisa-sisa plasenta ataupun janin di situ. Kemudian kompletus itu di dalam serviknya sudah bersih ya. Jadi janin dan plasentanya sudah keluar dan yang terakhir ada misabortion di mana berakhirnya kehamilan dengan usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Nah, ini namanya abortus tadi ya Kak ya juga atau IUFD. Namun hasil konsepsi tertahan dalam uterus 6 minggu lebih ya. Jawabannya adalah B. Oke. Tadi ya Kak ya, ingatnya ya, imminent tertutup, incipient terbuka. Pokoknya samakan dengan cara kita pengucapannya saja. Oke, lanjut. Nah, kalau nomor 12 ini jawabannya apa kira-kira? Monggo. C. C, kenapa Kak? Pembukaannya belum Why? lengkap. Pembukaannya Masih belum lengkap. pembukaan laten. Pembukaan belum Pembukaan lengkap laten. tapi kan utuh. Ayo, yang mana ayo? Allah, ya Rob. Jawabannya adalah seorang perempuan usia 30 tahun hamil 39 minggu datang ke IGD jam 17 dengan keluar lendir bercampur darah serta perut kenceng-kenceng teratur. Dari pemeriksaan perawat didapatkan pembukaan serviknya 3 cm, ketubannya utuh, kepala turun HUT 1. Apa asuhan yang tepat diberikan pada kasus di atas? Kira-kira jawabannya adalah ya, jawabannya adalah C ya. Kita anti ibu untuk banyak bergerak agar mempercepat proses persalinan. Atau anjurkan si ibu untuk melakukan mobilisasi. Oke, lanjut nomor 13. Nah, ini diagnosanya apa, Kak? Pembukaan serviknya 5, ketuban masih utuh, presentasi kepalanya sudah di Hodge 3. Diagnosanya apa? Monggo. A. Nah, oke. Ada jawaban lain?
B. B, kenapa B, Kak? Kenapa B? Pembukanya 35, berarti masuknya fase aktif. Fase aktif. Oke, 5 itu aktif. Aktif apa? Aktif itu ada aktif deselerasi, akselerasi, dilatasi. Yang mana? Aktif yang mana yang dimaksud? Ya, Pak. Aktif yang mana yang dimaksud? Aktif aja. Aktif yang mana? Ayo, aktif yang mana? Ayo, kira-kira kondisi kayak gini aktif yang mana? Ayo, aktif yang mana? Ayo, aku udah pernah jelasin deh kayaknya ini. Aktif yang mana, Kak? Jawabannya adalah D ya. Jadi untuk fase fase kala 1 itu ada fase laten dan fase aktif. Fase laten itu dimulai sejak awal kontraksi di mana pembukaannya adalah mulai dari pembukaan 1 sampai 3. Itu yang fase laten. Nah, berlangsung biasanya itu hingga di bawah 8 jam. Tergantung kalau semisal dia baru lahiran pertama kali. Biasanya itu proses untuk fase latennya lebih lama. Tapi kalau semisal dia ini sudah lahiran untuk kesekian kalinya, biasanya lebih mudah. Kayak gitu, Kak. Kemudian di sini kita lanjutkan ya. Ada yang namanya fase aktif. Nah, fase aktif itu dia ada 3, yaitu fase aktif akselerasi, dilatasi maksimal, sama deselerasi. Nah, fase akselerasi itu berakhir durasinya sekitar 2 jam, di mana pembukaannya yaitu pembukaan 3 sampai dengan 4 cm. Pembukaan 3 sampai dengan 4 cm itu akselerasi. Kemudian kalau semisal pembukaannya itu lebih dari 4, itu masuknya pembukaannya adalah fasenya adalah fase dilatasi maksimal. Nah, fase dilatasi maksimal itu mulai dari pembukaan 4 sampai 9 dan yang terakhir itu fase deselerasi. Nah, fase deselerasi itu waktunya adalah sekitar 2 jam, di mana pembukaannya mulai dari pembukaan 9 sampai pembukaan 10. Ini tugas kakak-kakak adalah menghafalkan untuk fase-fase ini ya. Fase kala 1, kala 2, fase kala 1 adalah laten. Kemudian ada yang fase aktif. Nah, aktif itu ada aktif yang akselerasi, ada yang dilatasi maksimal, dan ada juga yang deselerasi. Jadi masing-masing itu ada aturannya, aturan mainnya sendiri-sendiri. Oke, lanjut ya, Kak. Nomor 14. Kondisi seperti ini kira-kira diberikan apa, Kak? Kondisi seperti ini, pembukaan serviknya lengkap, ketubannya utuh, kepalanya dibojok 3. Kira-kira dilakukan apa? Kira-kira dilakukan apa, Kak?
Amniotomi. Kenapa harus amniotomi? Karena ketuban utuh. Karena ketubannya utuh. Bukan dipimpin mengejar, bukan dipimpin mengejar. Bukan. Kenapa, Kak? Kenapa nggak dipimpin mengejar? Kenapa nggak dipimpin mengejar? Karena takut apa? Kalau semisal belum kebuka ketubannya, terus disuruh meden, kira-kira apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Pembekakan pada vulva. Sehingga dengan kondisi seperti ini, maka teman-teman dianjurkan untuk melakukan amniotomi terlebih dahulu agar ketubannya mengalami pecah terlebih dahulu, baru dipimpin untuk mengedan. Nah, ini ada kata kuncinya, yaitu episiotomi kapan dilakukan? Episiotomi dilakukan ketika jalan jalan lahirnya sempit. Kemudian amniotomi kapan dilakukan? Ketika pembukaannya sudah lengkap tapi ketubannya masih utuh. Kemudian kateterisasi kapan dilakukan? Dilakukan jika kandung kemihnya penuh. Kemudian mengedan itu atau memimpin meneran dilakukan kapan? Ketika pembukaannya lengkap dan ketubannya sudah pecah. Kemudian menahan perineum kapan dilakukan? Menahan perineum dilakukan ketika untuk mengurangi robekan jalan lahir tadi, biar tidak terjadi robekan pada perineum. Oke, ingat-ingat ya. Kita lanjut nomor 15. Yuk, seorang ibu hamil Seorang ibu hamil G1P0A0 berusia 36 tahun datang ke IGD dengan keluhan waktu bangun tidur mengeluarkan darah segar lewat jalan lahir. Keluhan tidak disertai nyeri perut, keadaan umumnya lemah, pucat. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital diperoleh tekanan darahnya 90/60, nadinya 80, pada pemeriksaan lab HB-nya 8,4. Manakah penanganan yang tepat untuk kasus di atas? Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana jawabannya? Delta. D, Kak. Kenapa resusitasi cairan? Pasien terlihat lemes sih di sini. Karena darahnya 90/60. Terus, kenapa nggak transfusi? Masih di atas 8, Kak. HB8 masih belum ini. Belum butuh transfusi ya. Oke, ada jawaban lain selain itu? Kita lihat ya, jawabannya adalah ya, kita lakukan resusitasi cairan karena memang pasiennya ini mengalami plasenta previa yang mengakibatkan tekanan darahnya turun dan pasiennya mengalami diagnosanya yaitu hipovolemia. Ketika pasien mengalami hipovolemia, maka yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah resusitasi cairan agar pasien tidak terjadi shock. Dan kenapa tidak dilakukan transfusi? Karena HB-nya masih bagus seperti itu. Oke, kita lanjut ya, Kak. Nomor 16. Seorang ibu hamil berusia 35 tahun, 4P5A0 datang ke klinik dan telah melahirkan bayi laki-laki. Plasenta lahir lengkap 25 menit setelah diberikan injeksi oksitosin kedua, perdarahannya 600 cc, kontraksi uterusnya lembek, TFU-nya setinggi pusat, TD-nya 100/70, keadaan umumnya lemah, nadinya 100 kali per menit. Apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan perawat untuk mengatasi perdarahan tersebut? Kira-kira yang mana jawabannya? Kira-kira yang mana jawabannya? Yang mana jawabannya? Ayo.
Ayo, yang mana jawabannya? Yang mana? Yang mana? Yang mana jawabannya, Kak? Langsung open mic aja nggak apa-apa. Yang B bukan, Kak? Alasannya kenapa milih B? Kenapa milih B, Kak? Kenapa pilih B? Perdarahan 600, uterus lembek. Oke. Ada jawaban lain? Jawabannya adalah D. Klasifikasi satu perdarahan, maka tindakan selanjutnya adalah resusitasi cairan. Ya, ini teman-teman lihat di sini ya. Nih, Kak. Eh. Tadi dia perdarahannya 600 toh, Kak. 600, kemudian persentase perdarahannya kurang lebih di bawah 15%, maka ada tanda gejala klinis minimal, maksudnya tanda gejalanya tidak terlalu banyak, sehingga yang kita lakukan adalah pengawasan ketat TTV-nya dan terapi cairan infus. Oke, kemudian kalau perdarahannya 1.200 sampai 1.500, maka ditambahi selain resusitasi cairan, kita berikan obat-obatan uterotonika. Uterotonika itu yang kayak obat-obatan untuk memicu agar si rahim itu berkontraksi. Kemudian ada eh, perdarahan 1.800 sampai 1.000 sampai 2.100. Kalau sudah nyampe di situ, itu sudah harus ada tindakan aktif. Tindakan aktif itu contohnya adalah apa? Ada yang tahu? Manajemen aktif agresif. Transfusi. No, bukan transfusi. Apa yo? Apa coba kira-kira, Kak? Manajemen aktif agresif. Apa contohnya? Selain uterotonika, juga diberikan penekanan internal dan eksternal dilakukan. Ya. Kemudian kalau sudah sampai perdarahannya di atas 2.400, maka ada manajemen aktif kritikal, itu sudah masuk di apa sih namanya? Oh ya, sorry. Manajemen aktif agresif itu sudah sampai transfusi juga. Kalau yang di tahap 4 atau klasifikasi keempat itu manajemen aktif kritikal itu sudah harus dilakukan histerektomi. Iya nggak sih, Kak? Nama lain untuk mengambil rahim itu histerektomi bukan? Aku takut Betul. salah. Ya, histerektomi. Nah, itu berarti sudah manajemen aktif kritikal. Intinya yang membuat terjadi perdarahan itu yang kita hentikan langsung atau kita ambil langsung dengan cara ya melakukan histerektomi itu tadi. Oke. Nah, Kak, uterotonika apa sih? uterotonika tuh obat-obatan kayak ergometrin, oksitosin. Itu obat-obatan uterotonika, Kak, yang memicu uterus itu berkontraksi. Oke, kita lanjut. Nomor 17. 2 minggu kemudian. Loh, kok langsung tiba-tiba 2 minggu kemudian? Ibu MN datang ke klinik, belum mengeluarkan jaringan. Perut mulas, perdarahan, dan hasil pemeriksaan TD-nya 110/50, nadin 90. Pemeriksaan dalam hanya teraba jaringan plasenta. Kira-kira apa nih? Tinggal plasentanya aja berarti. Incomplete. Yang mana? Incomplete. Incomplete, Kak. Incomplete. Yang E. Oke. Ada jawaban lain selain ini? Ayo, ada nggak?
Jawabannya adalah incomplete karena ada jaringan yang tersisa. Ya, ada plasenta yang masih ada di dalam situ. Makanya incomplete. Kalau udah bersih namanya complete. Nah, nomor 18. Lokea apa inikah jawabannya? Yuk, jawabannya mana yuk? B. Merah kecoklatan, sanguinolenta apa serosa? Ayo, merah kecoklatan tuh. Sanguinolenta atau serosa? Sanguinolenta. Jadi rubra itu kemerahan, sanguinolenta merah kecoklatan, serosa itu kekuningan. Kalau alba itu warnanya putih. Oke. Nah, ini cara melepaskan plasenta menggunakan teknik siapa ini, Kak? Siapa tahu keluar ya, soalnya ini udah berbau mengarah ke kebidanan. Menggunakan teknik siapa kalau kayak gitu tuh, Kak? Ayo, menggunakan tekniknya siapa? Tahu nggak? Ayo, siapa? Ayo. Jawabannya adalah A. A itu siapa bedanya tadi? Kushner. Kata kuncinya adalah, teman-teman lihat dari jawaban yang saya blok. Ya, lihat dari jawaban yang saya blok, Kakak. Di situ yang saya blok itu untuk Kushner, tali pusar ditegangkan, kemudian tangan ditekankan pada simfisis, dan kalau semisal pas waktu dilepas, itu plasentanya malah masuk kembali, maka itu namanya plasentanya belum lepas. Tapi ketika setelah ditegangkan, kok plasentanya makin panjang, berarti itu plasentanya sudah lepas. Kemudian ada Prasad Stresemann. Nah, kalau Stresemann itu tangan kanan menegangkan, tangan kiri mengetok-ngetok fundus uteri. Tujuannya untuk mengetok-ngetok fundus uteri adalah agar si plasentanya itu bisa terlepas. Jadi Stresemann kanan menegangkan, kiri mengetok-ngetok fundus uteri. Ya, kemudian clean, kalau clean itu kita suruh ibunya ngeden. Kalau pada saat ngeden tali pusarnya memanjang dan tidak kembali setelah ngeden berhenti, berarti itu sudah lepas. Tapi kalau ngedennya sudah berhenti terus tiba-tiba tali pusarnya memendek lagi atau masuk ke dalam, berarti belum lepas tali plasentanya. Dan yang terakhir, ada manuaba. Kalau manuaba itu kedua tangan ditarik berlawanan. Jadi yang kanan itu dorong ke bawah, narik ke bawah, yang kiri dorong ke atas. Itu manuaba. Dan yang terakhir ada crate. Kalau crate itu memberikan dorongan, kayak kita pijet ke arah bawah. Cuma kalau crate ini bahaya, Kak, karena seringnya ya, si fundusnya itu ikut terlepas. Kalau kita terlalu excited saat dorong. Ya, jadi banyak tidak digunakan kalau yang crate ini. Yang sering digunakan itu Kushner sama Stresemann. Oke, sampai nomor berapa ini? Sampai nomor 25 kayaknya. Nomor 20. Nyonya N umur 21 tahun datang ke BPS dengan keluhan pada payudara sebelah kanan terasa benjolan, mudah digerakkan dan tidak berubah-ubah.
besarnya dan tidak nyeri. Deteksi dini yang dilakukan ini namanya apa? Sadari. Sadari, Kak. Sadari. Oke, good. Sadari. Nah, di sini ada mamografi. Mamografi itu apa? Mamografi adalah prosedur pemindaian payudara yang menggunakan sinar X berenergi rendah untuk membuat gambar jaringan payudara dan sekitarnya. Mamografi dapat digunakan untuk mendeteksi kelainan yang mungkin mengarah pada kanker payudara seperti tumor dan kista. Kemudian sadari tadi ya, pemeriksaan payudara secara mandiri. Kemudian ada IVA. Kalau IVA itu inspeksi visual dengan asam asetat. Ini untuk mendeteksi dini terjadinya kanker serviks, di mana pemeriksaannya itu setiap 3 tahun sekali. Kemudian ada Papa Nicolaou smear atau kita kenalnya Pap smear. Nah, Pap smear ini juga sama untuk mendeteksi si kanker serviks, cuma ini juga waktunya juga 3 tahun sekali. Alhamdulillah. Dan yang terakhir ada HPV ya. HPV ini adalah untuk mengecek apakah betul-betul terjadi infeksi jenis dari HPV atau Human Papilloma Virus, di mana Human Papilloma Virus ini juga bisa menyebabkan kanker serviks bagian bawah rahim. Oke, lanjut. 21. Ini bagaimana cara bayi kehilangan cairan? Apa? Radiasi, konduksi, konveksi, evaporasi, atau terminasi? Ayo. Jawabannya, karena dia diletakkan di ruangan yang ber-AC, maka dia kehilangan panasnya dengan cara konveksi. Nah, kehilangan panas itu ada evaporasi, konveksi, konduksi, dan radiasi. Evaporasi adalah kehilangan panas yang diakibatkan adanya penguapan cairan tubuh. Contohnya si anaknya ini sudah lahir beberapa menit yang lalu tapi tidak segera dibersihkan ketubannya. Itu namanya kehilangan cairannya akibat evaporasi. Kemudian ada kehilangan cairan itu via aliran udara atau nama kerennya adalah konveksi. Nah, kalau konveksi ini kehilangan panas tubuh akibat aliran udara tadi ya di ruangan ber-AC yang ada kipasnya, itu namanya konveksi. Kalau konduksi itu berkontak langsung dengan barang-barang yang memiliki suhu tubuh yang lebih rendah, suhu yang lebih rendah. Itu namanya konduksi. Dan yang terakhir itu radiasi. Kalau radiasi itu pancaran. Berarti dia diletakkan di dekat benda yang mungkin suhunya itu lebih rendah daripada suhu tubuh si bayi. Kayak gitu. Lanjut. 22. Jawaban yang mana? Setelah memeriksa lilitan kali pusar, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan, Kak? Ayo, apa yang harus dilakukan? Ayo. Setelah memeriksa lilitan tali pusar, maka yang dilakukan adalah tunggu putaran paksi luar, setelah itu baru melahirkan bahu, baru
Setelah melahirkan bahu, baru melahirkan badan terus kaki gitu. Ini ada di SOP melahirkan dan ada di folder ya, ada di folder teman-teman. Nanti teman-teman langsung download aja di sana. Oke? Lanjut. Nomor 23. Seorang pasien perempuan usia 34 tahun berada di ruang bersalin dengan keadaan infartu kala 2. Pasien mengeluh mules, tidak tertahan lagi, ingin mengedan. Dari pemeriksaan didapatkan data anus membuka, perineumnya nonjol, ketubannya pecah, pembukaannya lengkap, DJJ-nya 140 kali per menit. Apakah tindakan keperawatan yang harus dilakukan oleh perawat? Kira-kira jawabannya mana? Delta. Delta? Yakin? Yakin? Yakin. Ada jawaban lain nggak selain Delta? Ayo, ada jawaban lain? Tidak ada? Ya sudah, kita lihat ya. Jadi jawabannya adalah karena di sini pembukaannya sudah lengkap, ketubannya sudah pecah, maka tinggal kita pimpin untuk menerang. Ya, gampang loh. Kita lanjut. Kalau begini mah gampang. Semoga gampang terus ya, Kak ya. Nomor 24, jawabannya apa, Kak? Ayo. Ayo, jawabannya apa, yuk? Yang E. Ada jawaban lain selain itu? Jawabannya apa? E. Oke. Peran utamanya adalah betul masase fundus uteri dikarenakan di sini sudah mengalami kontraksi yang kurang baik atau kontraksinya jelek. Kalau kandung kemihnya penuh baru dikosongkan. Tapi karena kandung kemihnya itu tidak ada isinya alias kandung kemihnya kosong, maka kita fokus untuk masase fundus uteri. Oke, kita lanjut terakhir. Ayo, ini jawabannya apa? Yang A. Yang A. Oke, ada jawaban lain? Jadi ini adalah tahapan postpartum, yaitu ada fase taking in, taking hold, dan letting go. Fase taking in atau fase dependent, di mana fase ini adalah ibu bergantung sepenuhnya dengan anggota keluarga, dikarenakan dia baru melahirkan. Ya, kenapa? Karena di sini dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dia sendiri. Dan ini dimulai di hari pertama sampai hari kedua. Setelah itu ada taking hold. Nah, taking hold itu adalah dependent independent, di mana dimulai dari hari ketiga sampai minggu kelima. Maksudnya dependent independent itu dia sebagian bisa melakukan sendiri, sebagian tidak bisa. Kemudian letting go itu dia dimulai di minggu kelima sampai minggu keenam setelah kelahiran, di mana ibu mampu menerima tanggung jawab secara penuh. Ya, oke, cukup dihafalkan aja, ya Kak ya. Kira-kira ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain nggak?
Nggak ada ya. Oke, aku anggap clear kalau tidak ada pertanyaan. Baiklah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya undur diri terlebih dahulu. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya pada malam hari ini. Semoga apa yang dipelajari bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, boleh kalau mau diskusi di grup Kak ya. Jadi biar grupnya nggak adem ayem kayak gitu ya. Mau apa diskusi soal-soal juga boleh kalau memang ada soal yang mau dibahas. Oke, cukup sekian waktunya untuk malam hari ini.